Shalom! Selamat hari Minggu adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita Kebaktian Minggu KKR GBKP Rungguna Mukul 26 April 2020. Apa kabar adik-adik di rumah? Dahsyat pastinya Kak. Oke, kita langsung aja kebaktian kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yang dibawakan oleh kakak kita, Kak Vina. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat cinta Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh melaksanakan ibadah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap proses yang kami kerjakan Tuhan. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan dari apapun kami kerjakan hari ini. Bapak yang baik, berkati adik-adik sekolah minggu kami juga di rumah Tuhan yang melihat, menonton video ini. Tuhan yang berkati supaya adik-adik kami memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan untuk mereka lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaikan kami ini Tuhan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Langsung saja kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyatakan rasa syukur kita pada Tuhan Kak dengan lagu pujian kita. Apa itu Kak lagunya? Yaitu Tanda Cintanya Tuhan. Oke Kak, kita menyanyikan lagu pujian kita dengan penuh semangat. Kita nyanyikan lagu ini untuk Tuhan. Adik-adik yang di rumah juga Ibu. Di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua yang sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Oke, yeay. Nah Kak, kita nyanyikan lagu satu pujian Kak. Kayaknya Kak lebih seru kita nyanyikan lagi Kak lagu yang lain Kak. Lagu apa itu Kak? Lagu 12 Murid Tuhan Yesus. Kita harus mengingat Kak supaya kita mempelajari lagu ini, dan lagu ini kita ingat 12 Murid Tuhan Yesus. Siapa aja itu Kak murid Yesus Kak? Mari kita bernyanyi. Oke, kita bernyanyi bersama-sama 12 murid Yesus. Tuhan Yesus Lebih semangat kita nyanyikan lagu pujian kita buat Tuhan. hari akan menyebut nama 12 murid Tuhan Yesus dalam lagu pujian ini. Dengar baik-baik ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Aldeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi kita menyanyikan lagu pujian kita. Lebih semangat lagi dan sekolah minggu semuanya nyanyikan lagu pujian kita buat Tuhan. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Oke, kita mau lanjutkan lagi Kak lagu kita Kak. Lagu apa itu Kak? Kita langsung masuk lagu ke penyembahan kita Kak. Oke, dari sekolah minggu kita menyanyikan lagu penyembahan kita dengan sikap berdoa dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Lagu kita
mau menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dan rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan lagu penyembahan kita. Ajaib. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. sekali lagi kita menyanyikan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita nyatakan dengan lagu pujian kita. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, Begitu mengasihiku. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Oke, adik-adik, Kita mau lanjutkan lagi ya Kak ya. kita mau masuk ke cerita kita. Baik adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua dimanapun kita berada. Meskipun kita lihat dari video, tapi sukacita kita tidak akan berkurang dengan adanya kebaktian streaming. Baik, di sini kita mau membahas salah satu dari murid Tuhan Yesus. Siapa dia? Thomas. Ada yang tahu cerita Thomas dari Alkitab? Ada yang pernah dengar? Ya, pastinya adik-adik juga pernah mendengar cerita tentang Thomas dari Alkitab. Baik, di sini
Kita akan membahas bagaimana sih cerita tentang Thomas dari Alkitab itu, Kak. Sebelum kita memulai cerita kita mau membaca Alkitab kita buka Alkitab kita. Bagi adik-adik yang tidak punya Alkitab, kita bisa melihat di sini. Kita baca Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, aku seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berkata kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kita lanjut. Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Baik adik-adik, pas sudah membaca Alkitab kita tentang Thomas, di sini dia bilang Thomas itu nggak percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit sebelum dia mencucukkan pada telapak tangannya pada lubang bekas paku tersebut. Baik, kita akan kedatangan Thomas. Kita panggil dulu Thomas kita ya. Ini dia Thomas. Aku Thomas. Kenapa? Dengar-dengar bang, abang nggak percaya Thomas dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Tidak. Kenapa itu bang? Kenapa bang tidak percaya? Aku, Thomas, hanya akan percaya kepada Tuhan Yesus kalau telunjukku ini benar-benar bisa membuktikan bahwa tangannya itu sudah benar-benar terpaku dan aku bisa mencucukkan telunjukku ke dalam telapak tangannya. Oh, begitu. Jadi begitu. Baik, tanpa ada ragu-ragu lagi, kita panggilkan dulu Tuhan Yesus kita. Baik, kita sama-sama manggil ya, Dik. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. 2, 2, 3, ya. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Sekali lagi, Dik. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Hai murid-muridku, hai anak-anakku, ada apa ini? Begini Tuhan Yesus, si Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Tidakkah kau percaya kepadaku, Thomas? Tidak, aku hanya akan bisa percaya kalau betul-betul telunjukku ini bisa kucucukkan ke dalam telapak tanganmu yang bolong itu. Maka itu Thomas, taruhlah telunjukmu. Jika kamu tidak percaya, taruhlah telunjukmu di telapak tanganku ini. Apa? Bolong? Teman-teman, lihat, benar-benar bolong. Tembus. Aku percaya Tuhan. Jika kamu tidak percaya lagi, Thomas, kamu bisa cucukkan tanganmu ke dalam lambungku. Betul, Tuhan Yesus benar-benar memiliki tanda itu. Sudahkah kamu percaya, Thomas, bahwa aku telah bangkit? Aku percaya Tuhan Yesus. Terimalah aku menjadi anakmu yang sesungguhnya. Kalau kamu percaya ketika kamu melihat, namun aku berkata kepada semua orang, berbahagialah dia yang tidak melihat, namun percaya. Sekarang aku percaya Tuhan Yesus benar-benar mati di kayu salib dan sudah bangkit untuk menebus dosa-dosaku. Baik, begitu adik-adik, begitulah Thomas percaya pada Tuhan Yesus.
kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita. Demi menutup cerita kita ini, kita bernyanyi lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Dimanapun adik berada, mari kita bangkit dengan sukacita, kita bernyanyi Bangkit Serukan Nama Yesus, karena Yesus telah bangkit bagi kita. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Wah, seru ya Kak? Seru Tuhan banget, Yesusnya ya Kak. Kak ya. Tuhan Yesusnya mana? Tuhan Yesusnya di dalam hati kita sekarang. Dan dalam hati Thomas juga. Sekarang aku Thomas sudah benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah mati di kayu salib dan juga telah bangkit dan menghapus dosa-dosaku. Ternyata Bang, bukan cuma Yesus ya bangkit, tapi kita juga bangkit Bang. Bangkit dari dosa, bangkit dari kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang malas-malas, kita bangkit jadi rajin Bang. Yang malas berdoa, bangkit jadi rajin berdoa. Yang malas kebaktian baca kitab, jadi rajin dan bangkit semangatnya Bang. Itu dia Bang, Kak. Oleh karena itu Kak Bang, itulah tadi tandanya bahwasannya Thomas sudah benar-benar percaya. Kita percaya juga adik-adik sekolah minggu pun percaya tanpa melihat. Ya, karena Tuhan juga berpesan kepada kita, Kak, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Aku percaya Kak. Kakak juga percaya, Kak. Aku Thomas juga sudah percaya. Oke Kak Bang, kalau kita semua sudah percaya, adik-adik sekolah minggu juga Harus percaya. percaya. Oleh karena itu kita mau menutup hari ini Kak, hari menutup firman Tuhan kita mau tutup dengan berdoa. Dibawakan oleh Thomas yang sudah percaya pada Yesus. Oke, ya. Mari ya, sama-sama kita berdoa. Thomas ya, Bang Rian memerankan Thomas ingin mengajak kamu untuk berdoa. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah kembali diingatkan Tuhan bahwa anakmu Yesus Kristus benar-benar telah mati di kayu salib dan juga telah bangkit, dan dia adalah anakmu yang satu-satunya kami panggil sebagai Sang Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami juga bisa bangkit dari dosa-dosa kami dan layak disebut sebagai anak-anakmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Oke, selamat nonton, selamat sampai jumpa di minggu